Perkenalkan, nama saya Iga Wahyu Kumalasari, NIM 190 210 204 198 dari kelas D. Saya Khairul Nisa, NIM 190 210 204 210 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiyah Kasih, NIM 190 210 204 294 dari kelas D. Di sini kami akan mengimplementasikan materi pembelajaran menggunakan teori Brunner. Adapun implementasinya yaitu sebagai berikut. Sebelum melangkah lebih jauh ke materi, kami ada pantun. Ayah pergi kerja sambil antar anak. Ayah yang kuat, cintanya yang hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, sebelumnya Ibu akan absen dulu kehadirannya ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali anak-anak Ibu. Nah, kira-kira apakah ada yang masih ingat nih pembelajaran kita minggu lalu apa ya? Ini, Bu, tentang konsep bilangan bulat. Ya, benar sekali. Yang kita pelajari minggu lalu ialah mengenai konsep bilangan bulat. Nah, kira-kira masih ingat nggak lagu yang kita pelajari minggu lalu tentang bilangan bulat? Ingat, Bu, ingat. Ayo, Bu, ingat. Mau bernyanyi bersama? Iya, Bu, mau. Boleh, ayo kita mulai ya. Dihitung 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan, semakin besar. Makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, yuk balik badan. Jika sama, ayo jumlahkan. Jika berbeda, ayo kurangkan. Bagus, ayo sekali lagi. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan, semakin besar. Makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, yuk balik badan. Jika sama, ayo jumlahkan. Jika berbeda, ayo kurangkan. Yeay, tepuk tangan. Baik, terima kasih karena sudah mau bernyanyi dan menghafalkan lagunya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita bernyanyi, maka kita akan mempelajari materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu terkait bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan juga bilangan negatif serta nol. Nah, perlu diingat bahwasannya nol ini bukanlah bilangan positif ataupun bilangan negatif, tetapi nol ini adalah bilangan itu sendiri. Oke, jadi sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Ya, tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwasanya di sini kita akan belajar terkait penjumlahan atau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
tujuannya adalah agar kalian dapat mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan dengan baik dan benar menggunakan media pembelajaran yang Ibu siapkan. Berikut media pembelajaran yang Ibu siapkan. Di sini, Ibu memiliki dua buah jenis koin yang berbeda. Yang pertama adalah koin yang berwarna emas dengan lambang atau melambangkan bilangan bulat positif. Sedangkan yang satunya adalah koin yang berwarna putih yang melambangkan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, Ibu akan mengambil 5 buah koin yang berwarna emas yang melambangkan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, Ibu akan menambahkan bilangan bulat negatif, yaitu mengambil koin yang berwarna putih sebanyak 6 buah. Nah, selanjutnya Ibu akan memasangkan koin yang berwarna putih dan yang berwarna merah atau bilangan yang berlambang positif dan juga negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu tidak memiliki pasangan. Itu artinya 5 bilangan bulat positif ditambah dengan 6 bilangan bulat negatif menghasilkan 1 bilangan bulat negatif. Bagus. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh berikutnya adalah sebagai berikut. Ibu akan mengambil koin yang berwarna kuning atau yang berwarna emas dengan lambang positif sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, Ibu akan menambahkan koin yang berwarna putih atau yang berlambang negatif sebanyak 7 buah juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian lanjut kita pasangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita pasangkan, ternyata kita ketahui ya bahwasanya tidak ada sisa sama sekali baik antara koin yang positif maupun koin yang negatif. Jadi kesimpulannya 7 buah koin positif atau koin positif ya ditambah dengan 7 buah koin negatif yang berwarna putih, hasilnya adalah 0. Itu adalah contoh yang kedua. Untuk contoh berikutnya kita ulangi. Kita coba sekali lagi. Ibu akan mengambil 5 koin negatif atau 5 koin negatif yang berwarna putih. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ibu akan menambahkan dengan 3 koin positif, koin yang berwarna kuning atau emas. 1, 2, 3. Selanjutnya kita pasangkan. 1, 2, 3. Nah, dapat kita lihat bahwasanya di sini sisanya adalah 2 koin yang berwarna putih atau 2 koin yang melambangkan negatif.
Artinya apa? Dapat disimpulkan bahwasanya 5 koin negatif, ya, 5 koin negatif ditambah dengan 3 koin positif menghasilkan sisa, yaitu 2 koin negatif. Baik, demikianlah contoh penjumlahan dari bilangan bulat. Nah, di sini Ibu sudah memiliki 2 jenis gambar kartu, yang mana kartu pertama, kartu yang berwarna hijau bernilai positif, dan kartu yang kedua, yaitu kartu yang berwarna biru, bernilai negatif. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya satu buah kartu positif ini bernilai 1 dan satu buah kartu negatif bernilai 1. Nah, jika satu kartu positif ini digabungkan dengan satu kartu negatif ini, maka nilainya adalah 0 atau netral. Ya, perlu diingat atau digarisbawahi, satu bilangan atau satu kartu negatif nilainya 1, satu kartu positif nilainya juga 1. Nah, tapi jika keduanya digabungkan, maka nilainya adalah 0 atau netral. Baik, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soalnya agar lebih memahami materi. Contoh soal yang pertama adalah, kita lihat di atas. Negatif 2 dikurangi 7. Pertama-tama langkahnya yaitu kita ambil kartu yang berwarna biru, yaitu negatif 2. 2 buah kartu. Nah, kemudian selanjutnya karena tidak ada kartu yang berlambang positif, maka kita harus menambahkan atau menggabungkan antara kartu yang positif dan juga kartu yang negatif sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuan dari penambahan atau penggabungan kartu ini adalah agar nilainya adalah netral atau 0. Selanjutnya, kita bisa mengambil kartu yang berwarna hijau. Dan hasil dari negatif 2 dikurangi 7 adalah jumlah dari seluruh kartu yang berwarna biru. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi negatif 2 dikurangi dengan 7 adalah 9. Terbukti dari adanya jumlah kartu yang berwarna biru dengan jumlah 9 buah. Contoh soal yang kedua adalah negatif 3 dikurangi negatif 1. Karena negatif 3 merupakan bilangan negatif, maka kita ambil kartu yang berwarna biru, yaitu kartu yang melambangkan negatif. 3 buah, 1, 2, 3. Karena di sini sudah berwarna biru kartunya yang melambangkan negatif, maka kita tinggal ambil saja 1. Karena negatif 3 dikurangi negatif 1, kita ambil saja kartunya 1. Maka tersisalah 2 buah kartu negatif, yaitu 2. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Bagus.
Baik, demikianlah penjelasan dan contoh dari operasi hitung pengurangan dari bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal-soal latihan. Ibu akan memberi waktu kepada kalian, siapkan buku dan juga alat tulisnya. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membahas bagaimana caranya mengerjakan dari soal-soal latihan tersebut. Nah, nomor 1 kita bahas yaitu 5 ditambah dengan negatif 7. Nah, kita mencoba dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, dari 5 yaitu kita tarik ke kanan. Nah, setelah kelima yaitu ditambah dengan negatif 7. Negatif 7 ada di sebelah kiri 0. Nah, setelah itu karena 5 ke kanan yaitu ditambah dengan negatif 7. Lalu kita berarti balik arah ke kiri. Kita hitung ya, dari 5 ditambah dengan negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 ditambah dengan negatif 7 yaitu hasilnya negatif 2. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu 8 ditambah 2. Coba kita tarik garis bilangan ke angka 8. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2. Karena sama-sama positif, jadi tetap arahnya ke kanan. Jadi 8 ditambah 2 yaitu 10. Nah, untuk yang soal latihan nomor 3 yaitu negatif 3 dikurangi 4. Tarik garis dari 0 ke negatif 3. Lalu karena dikurangi jadi ke kiri. Dari negatif 3 dikurangi 4. Jadi bisa kita lihat negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu negatif 5 ditambah dengan negatif 4. Nah, karena jika positif bertemu dengan negatif hasilnya negatif, maka soal ini sama dengan negatif 5 dikurangi 4. Jadi coba kita lihat. Tarik garis dari 0 ke negatif 5. Lalu kita kurangi lagi 4. Jadi negatif 5 ditambah dengan negatif 4 hasilnya yaitu negatif 9. Nah, untuk yang terakhir yaitu soal nomor 5 yaitu 10 dikurangi 7. Coba kita tarik garis ke angka 10. Lalu dikurangi 7. Jadi balik arah ke kiri karena itu dikurangi. Jadi 10 dikurangi 7 sama dengan positif 3. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu 6 sampai 10 akan Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan di buku kalian masing-masing. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Bu, saya menjawab soal nomor 6 sampai 10 ya, Bu. Nah, nomor 6, 7 dikurangi negatif 6 sama dengan 13. Yang ketujuh, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 8 negatif 4
dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 2. Yang ke-9, 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. 10, 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 10. Sudah ya, Bu? Ya, benar sekali jawaban dari Nur Khailia Kasih. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bilangan bulat jika makin ke kanan itu semakin besar angkanya. Begitu pula sebaliknya, jika makin ke kiri itu semakin kecil angkanya. Demikian pembahasan materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak dapat terus belajar dan juga berlatih mengerjakan soal matematika. Karena kunci mengerjakan matematika adalah belajar dan juga berlatih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.